Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, bisa Anda disapa kiri kanan, katakan selamat ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Saya dari tadi pagi itu hampir salah-salah terus karena saya menyebutnya Happy Sunday gitu ya. Kita merasa hari ini Minggu, tapi ternyata ini hari Kamis ya. Jadi coba ditengok lagi kiri kanan, katakan jangan lupa Minggu tetap ibadah ya. Ini bukan. Yesus, ku puji Kau. Ini lagu saat teduh pagi saya tadi. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau. Biar ini bukan sekedar pujian, tapi ini keluar dari hati kami, betapa kami cinta Engkau Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu, bukan karena kami, tapi karena Engkau yang baik telah mati bagi kami. Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami sehingga kami boleh ada hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Sungguh bersyukur Tuhan punya Engkau, biar Kau jadi Tuhan dan Raja di hidup kami dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Kau tahu hati kami Tuhan. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi. Siapa yang cinta Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Berarti di sana dulu, saudara. Ya, tetap namanya manusia selalu memikirkan apa yang ada di bumi. Padahal Tuhan sudah memberikan sesuatu yang melebihi apa yang ada di bumi, tapi manusia tetap mencari apa yang di bumi. Ingat peristiwa ini adalah kejadian ketika Yesus setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya. Dan ketika melihat Yesus bangkit dari kubur, bayangan mereka tetap sama, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, perlu kita tahu latar belakangnya bahwa kerajaan Israel sedang mengalami penjajahan.
Ya, bangsa Roma menguasai bangsa Israel. Kalau kita belajar tentang sejarah Alkitab, ada tahun namanya silent year, tahun di mana tahun sunyi, nggak ada ditulis di dalam Alkitab. Padahal di dalam jenjang waktu selama 400 tahun banyak peristiwa terjadi. Salah satunya adalah peristiwa Yusuf Makabe, itu terjadi pemberontakan. Mereka melawan kekaisaran Roma karena mereka mau mengalami kemerdekaan. Dan ketika itu terjadi, tapi akhirnya mereka kalah, Yusuf Makabe ini, sampai akhirnya gugur lagi. Lah ketika orang-orang ini melihat Yesus datang, mereka menganggap Mesias itu bukan sebagai juru selamat, tapi lebih juru selamatnya diturunkan standarnya, lebih kepada harapannya adalah untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Mereka ingat ketika Raja Saul, ketika Raja Daud, Salomo, dari Daud ke Salomo, itu betul-betul Israel itu makmur, Israel itu sejahtera. Di zaman Daud peperangan banyak, tapi menang. Salomo aman semua. Makanya mereka berharap, pulihkan kami ini Tuhan, kerajaan di bumi ini, supaya kami menikmati sesuatu yang ada di dunia ini. Mereka lupa bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia nggak cuma untuk melakukan perkara-perkara dunia, yang dia lakukan lebih daripada apa yang ada di dunia, yaitu nggak cuma menyelamatkan orang Israel, tapi menyelamatkan seluruh umat di muka bumi ini. Yang mereka lihat adalah kebebasan secara jasmani, tapi yang Yesus lihat, yang Yesus sediakan adalah kebebasan di dalam kehidupan yang akan datang juga. Halo, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Bukannya untuk menyelamatkan manusia. Ya. Untuk apa dia datang ke dunia ini? Satu misinya saja, untuk memberikan tempat di surga suatu hari nanti. Makanya kadang-kadang kita bercanda kalau Anda di dunia ini rumahnya masih ngontrak, kasih penghiburan buat diri Anda sendiri, bilang di rumah Bapa itu bukan kontrak, itu milik kita. Ya. Saya nggak tahu rumah kita seperti apa, tapi itu janji Tuhan. Dikatakan rumah kita bukan rumah yang kecil, bukan RSSS, rumah sangat susah, rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor pun susah gitu. Jadi terlalu kecilnya. Tapi Tuhan itu baik. Dia menyediakan mansion. Mansion itu nggak mungkin kecil, itu istana. Dia menyediakan rumah yang besar buat kita. Coba, dia yang mati, dia yang datang ke dunia ini, dia yang mati di kayu salib, dia yang menebus dosa kita, dia juga yang menyediakan rumah bagi kita. Kurang apa coba anak Tuhan? Kurang apa? Ayo ada yang bisa jawab enggak? Kurang apa kita? Kurang apa? Kok saya enggak dengar ya? Kurang apa? Kurang ajar. Iya, kalau hidupnya kompromi dengan dosa terus ya tidak menghargai kan. Kurang apa? Kurang bersyukur. Ada satu tokoh di dalam Alkitab, bahkan namanya pun kadang-kadang lupa kita ingat namanya. Ada perempuan dan ada pria. Untuk melihat bayi Yesus saja, itu langsung dia berkata setelah lihat bayi Yesus yang dibawa ke bait Allah. Dia ketika lihat itu langsung dia berkata, sudah aku cukup, aku mau meninggal. Aku enggak perlu yang lain karena aku sudah lihat Yesus. Karena Yesus itulah segalanya saudara. Untuk apa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Karena melalui kenaikannya, mungkin bagi kita yang sekarang kita sudah dapat paket komplit, kita sudah tahu cerita semuanya. Tapi buat orang di zaman itu, kenapa, tadi pertanyaan tadi bagi saya, kenapa Yesus harus terangkat ke surga? Kenapa Yesus nggak langsung hilang aja? Padahal dia datang ke dunia ini pakai lewat jalur mirip jalurnya manusia. Cuman bedanya bukan melalui Yusuf, Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi proses yang dialami Maria tetap proses seperti wanita melahirkan. Makanya ketika orang lihat Yesus di zaman itu, ketika dia berkata, aku bukan dari dunia ini, orang berkata, kamu memangnya dari mana? Memang kamu punya paspor beda dari kita semua. Kamu kan anaknya Yusuf tukang kayu. Kenapa kamu berkata aku dari atas? Aku enggak percaya kamu dari atas, kok bisa kamu dari atas? Makanya ketika dia kembali kepada Bapa,
jalurnya beda. Dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Berapa orang yang Anda tahu? Berapa? Tadi pagi saya kasih pilihan. Pilihan A, 12 murid. Mereka. Pilihan B, 70 murid. Pilihan C, 120. Pilihan D, 500. Pilihan E, semua salah. Siapa yang jawab E, angkat tangan. Siapa yang jawab D, angkat tangan. Ir Sanse Ulio, 6 orang. Yang jawab C, angkat tangan. 120, 2 juta orang. B, 70 murid, angkat tangan. Enggak ada. 12 murid, A, angkat tangan. Terus yang angkat tangan ini ngapain? Susah kalau ngasih pertanyaan di gereja, selalu banyak yang absen daripada enggak. Padahal salah pun juga enggak apa-apa. Yang menyaksikan 500 orang. Orang Yahudi selalu percaya kalau sebuah kesaksian disaksikan 2-3 orang itu kesaksian itu sudah sah. Tapi kalau sampai 500 orang, artinya itu sudah melebihi. Semua orang melihat Yesus terangkat ke surga. Dulu orang berpikir, mana bisa Yesus kembali ke surga, dia berasal dari surga. Mana buktinya? Itu buktinya. Dia terangkat ke surga bukan dengan bantuan drone, bukan dengan bantuan pesawat, bukan naik kereta seperti Elia, tapi dia betul-betul naik ke surga disaksikan. Bahkan ketika semua orang bahasa Ibraninya melongo. What is melongo? Tertegun, lihat ke atas, langsung ada malaikat ngomong, bro, sis, Yesus yang sama, yang naik ke surga nanti akan menjemputmu kembali. Bagi orang-orang itu tertegun, wow. Tahu apa yang membuat mereka tertegun? Karena mereka ingat semua perkataan Tuhan. Ternyata memang yang bersama-sama dengan kita ini memang bukan orang biasa, tapi Dia adalah Tuhan. Tapi yang ironis adalah ini kan belum terjadi kenaikannya ini. Ketika Yesus setelah menampakkan diri, tetap manusia selalu mencari sesuatu yang ada di bumi. Kapan ya kau bisa pulihkan Israel ini dari perbudakan? Kapan ya masalahku dijawab? Which is itu nggak apa-apa. Kapan ya keluargaku dipulihkan? Nggak apa-apa. Kapan ya sakitku disembuhkan? Nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu, harusnya kita tanya adalah, kapan kedatanganmu kembali lagi? Karena pada akhirnya manusia nanti kembali ke surga. Ya. Tadi pagi saya ketemu satu orang yang baru pertama kali dia datang ke sini. Dia minta dituakan, saya tanya, dituakan apa? Ya dia minta dituakan mengalami berkat. Saya bilang kalau kamu kejar berkat, semua orang di dunia pun bisa memberikan. Mau enggak kamu berkat yang enggak ada di dunia ini? Apa? Dia tanya apa? Keselamatan jiwamu. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah berkat yang terutama. Makanya judul khotbah saya hari ini, judulnya adalah, sampai lupa judul saya sendiri. Ya, judulnya adalah harapan akan warisan yang kekal. Ya, kita enggak ditinggalkan warisan yang ada di dunia ini yang bisa dimakan nyengat, yang sebentar ada, sebentar bisa lenyap. Tapi kita ditinggalkan warisan yang tidak akan lekang oleh waktu, yaitu keselamatan jiwa kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu 500 orang di kitab Galatia. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang GMS, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kita belum ada ya, kita diwakili oleh orang Galilea. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa. Yesus enggak cuma kembali kepada Bapanya, tapi dia menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berjanji,
ada satu masa nanti dia akan datang kembali. Makanya bilang kiri kanan, ayo kita harus finishing well. Jadi anak Tuhan, jangan Kristen yang cuma sesaat. Jangan jadi Kristen yang kalau ada berkat kita sungguh-sungguh, kalau nggak ada berkat kita lari. No, kita menjadi Kristen di segala musim. Semakin mencintai Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, bertambah umur, bertambah usia, jangan tambah kendor sama Tuhan. Ada orang bilang, dulu om ini cinta Tuhan, berapi-api bagi Tuhan. Biarkan sekarang yang muda-muda. Kelihatannya kalau kita nggak hati-hati, alasannya betul kayaknya. Biarkan yang muda-muda, regenerasi harus tetap jalan. Ya, bersyukur di GMS yang digembalakan tidak cuma orang tuanya, sampai ke anak kecil pun digembalakan. Tapi bukan berarti yang tua, meskipun bertambah tua, bukan berarti terus tambah pensiun, bukan. Yang tambah tua, tambah berapi-api. Karena waktu kita lebih dekat lagi ketemu Tuhan. Iya kan? Jangan sampai dulu semangat, sekarang nggak semangat kan beda ceritanya. Yohanes dari orang yang bersaksi, membuka kasusnya pun aku nggak layak. Dan dia bersaksi, dialah, bukan aku, dialah. Buka kasusnya pun aku nggak layak. Dia sudah lihat Yesus sebagai anak Allah. Tapi ketika dia dalam penjara, dia bisa kirim utusan, kirim murid-muridnya, suruh tanya sama Yesus, apakah engkau Mesias itu, ataukah kami menantikan yang lain? Bayangin, orang yang sama, yang bersaksi Yesus adalah Tuhan, yang bersaksi bahwa Yesus itu anak Allah, tapi orang yang sama masih bisa meragukan, mempertanyakan ketika dalam persoalan. Dia kirim murid-muridnya, dan Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, kasih tahu kepada Yohanes, buta melihat, pada orang miskin beritakan kabar baik, lumpuh berjalan, orang mati pun dibangkitkan. Coba bayangin, orang kalau tidak hati-hati bisa terhilang dari Tuhan. Saya berdoa di sini enggak, di sini tambah tahun, tambah minggu, tambah berapi-api, pulang ibadah sudah kepingin kapan minggu lagi, loh cuma dikasih senyum aja. Itu benar, pulang gereja kapan minggu lagi, wah itu harus begitu. Bangun tidurku terus cari Tuhan. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang namanya sia-sia. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita belajar apa tentang harapan akan warisan yang kekal? Yang pertama, catat baik-baik. Kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan pengorbanannya. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, tidak akan ada yang namanya kenaikan tanpa kedatangannya terlebih dulu. Tidak akan ada yang namanya tidak akan ada yang namanya penebusan lewat kematian tanpa ada kelahiran terlebih dulu. Hari yang kita rayakan hari ini tentang kenaikan Tuhan, itu bicara tentang bahwa kenaikan Yesus itu menunjukkan kasih dan pengorbanannya. Bayangin, banyak kita berkata bahwa kita nih kalau disuruh keluar dari zona nyaman itu paling gak suka, betul ya? Betul, ada yang sudah enak-enak, terus disuruh pindah yang gak enak itu kan gak ada yang mau, betul ya? Lalu ada orang gak di sini ya? Kalau Anda tinggal di sebuah lingkungan yang bagus, dengan kiri kanan semuanya serba mendukung Anda, semuanya nice, semuanya luar biasa. Tiba-tiba ditawarin, ayo mau nggak kamu pindah tempat? Dan tempatnya itu nggak nyaman loh nanti di situ. Kamu akan ditolak, kamu akan diderah, kamu akan dijual, kamu akan dihujat, kamu akan dimokotai duri, kamu akan dipaku nanti. Maukah kamu? Ada yang mau? Itu yang Yesus lakukan buat kita loh. Dia itu sudah enak-enak di surga. Ku cinta kau. Malaikatnya yang nyanyi. Yesus tinggal menikmati. Yesus, ku puji kau. Yesus, ku sembah kau. Saya jadi ingat istrinya Smith Wigglesworth. Ya, karena istrinya Smith Wigglesworth yang saya katakan itu, dia pernah mati, tapi dasar suaminya Rasul Iman, itu tercatat tukang pipa yang bukan siapa-siapa, Smith Wigglesworth, itu tinggi besar orang Inggris, itu kalau lihat kanker dipukul dalam nama Yesus,
kankernya rontok. Dia pernah ada satu peristiwa, ada orang nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, karena dia kena ada sakit kanker. Dia berkata, bangkitkan dia. Kiri kanannya semangat pertama kali suruh bangkitkan, karena orang lumpuh ini diangkat. Langsung dia berkata, lepaskan dia. Dilepas. Apa yang terjadi? Geblak orangnya, saudara. Brah. Coba bayangin keluarganya. Keluargaku. Tapi Smith ini, saya nggak mau kayak dia juga sih, nggak berani saya. Imanku belum sampai ke level itu. Saya mau yang jalur lebih lembut aja. Dia berkata, bangkitkan dia. So mulai mikir, diangkat nggak ya, diangkat nggak ya? Geblak lagi gimana? What is geblak? Kalau jatuh lagi gimana? Kalau tumbang lagi gimana? Bangkitkan dia, dibangkitkan. Tahu kata-kata berikutnya, lepaskan, dipegangi, lepaskan, dipegangi, lepaskan, dilepaskan, jatuh lagi, brak, waduh, lebih lagi 2 kali. Terus dia ngomong gini, bangkitkan lagi. Tiba-tiba ada suara dari jemaat, paduan suara. Woi pendeta, tidak berperkemanusiaan. Kan kita gampang sekali ya mengomentari sesuatu ya. Tahu Smith ngomong apa? Kamu enggak tahu apa yang kamu katakan. Tapi aku tahu apa yang kukatakan. Bangkitkan dia 3 kali. Waduh, yang asernya itu sudah mikir ini dibangkitkan apa enggak ini. Bahaya nih. Mungkin orangnya sudah, yang lumpuh, yang jatuh 2 kali itu. Mungkin sudah enggak cuma lihat Smith, ngeliatin ini yang ngangkat dia ini. Kamu ngangkat aku lagi. Bahaya ini kamu angkat lagi ini. Tahu yang ketiga, disuruh berdiri lagi. Dia berkata, lepaskan. Dipegangi, lepaskan, dipegangi, lepaskan. Gak dilepas-lepas saudara, sampai ketiga, lepaskan. Itu orang tetap berdiri, tiba-tiba ada yang jatuh, kankernya rontok. Itu Smith Wigglesworth. Ini orang dipakai membangkitkan orang mati lebih dari 20 orang. Suatu hari istrinya dibangkitkan dari kematian. Dibangunkan, dibangkitkan. Istrinya bangkit dari kematian. Dia ajak ngobrol. Kata-kata pertama yang muncul, Anda cari ya bukunya biografi Smith Wigglesworth. Kata-kata pertama yang muncul istrinya, dia berkata gini, kenapa kamu bangunkan saya? Di surga enak. Di surga itu enak. Jangan panggil saya lagi. Dalam cerita buku itu, ya kenapa cerita buku itu? Karena ketika dia ada saya belum lahir. Saya baca bukunya, biografinya. Dia bilang begini, dalam cerita buku itu, dia ngajak ngobrol istrinya selama 1 jam. Setelah itu dia berkata, ya sudah kalau kamu mau ke surga, kembali lagi. Meninggal lagi istrinya. Itu terjadi. Saudara, surga itu bukan angan-angan. Surga itu kepastian. Tidak ada anak Tuhan yang berkata, semoga kita masuk surga. Kalau kamu semoga masuk surga, jangan-jangan kamu belum login, kamu masih lock out. Gak ngerti, ya sudah lupakan. Sekarang kok banyak sekali orang ngomong login, lock out, login, lock out. Keluar iman, lock out. Kembali lagi, login. Kalau Anda berkata semoga masuk surga, besar kemungkinan Anda tidak percaya Yesus naik ke surga. Surga itu bukan angan-angan, surga itu kepastian. Dan surga itu hanya bisa didapatkan melalui satu jalan Yesus, karena itulah jalan kebenaran dan hidup. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ketika Yesus berkata, aku datang ke dunia ini, mereka bertanya, dari mana engkau? Coba kita lihat ya, Yohanes 8 ayat 21. Yohanes 8 ayat 21 sampai 29. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Orang bertanya-tanya, ini mau kemana Yesus ini? Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Coba bayangin ya, kalau ketika Yesus ngomong itu di orang zaman itu, bisakah orang percaya? Kalau itu nggak ada karunia dari Allah yang diberikan, nggak mungkin orang bisa melihat bahwa Yesus ini. Orang akan berkata ini Yesus itu ngomong apa?
Makanya nggak heran orang banyak di zaman itu, mereka berkata, ini Yesus ini mau kemana? Mau bunuh diri, supaya di tempat di mana dia berada kita nggak ada di situ. Bukan. Yesus ngomong bahwa dia itu bukan dari dunia ini karena dia berasal dari surga. Dan dia akan kembali ke surga. Makanya peristiwa kenaikan Tuhan itu langsung mengubah hidup banyak orang di zaman itu, khususnya para murid-murid. Ingat ya, ketika Yesus bangkit dari kubur, ketika dia menampakkan diri, itu kan dikatakan murid-murid ada yang jadi nelayan lagi, ada yang ini, karena ketika lihat Yesus mati, mereka tuh sudah kehilangan pengharapan. Ketika lihat Yesus bangkit, yang mereka lihat itu tetap masih adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Makanya dia minta, kapan engkau memulihkan Israel ini, kerajaannya dipulihkan lagi. Tapi Yesus itu tidak cuma ingin memulihkan kerajaan Israel. Kalau kamu minta yang perkara di bumi, aku menyediakan perkara yang di atas. Aku sediakan rumah bagimu. Karena aku bukan dari dunia ini, aku berasal dari atas. Dari atas. Tapi coba bayangin ya, kalau Anda lahir di zaman itu, belum tentu kita bisa percaya loh saudara. Bisa mengerti maksud saya enggak? Kita belum tentu percaya loh. Kita aja yang dapat Alkitab komplit gini, dosanya masih jatuh bangun. Kita yang dapat komplit begini masih bisa sangkal Tuhan. Kita dapat komplit ini masih bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi orang-orang di zaman itu, gak gampang mereka. Tapi coba lihat ayat berikutnya. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus, ingat poin pertama, menunjukkan kasih dan pengorbanannya. Dia yang enak ditata di surga, dieluk-elukan, disembah-sembah. Tapi dia lebih memilih masuk ke dunia ini, datang ke dunia ini dengan segala penolakannya. Hanya untuk satu aja, dia mengasihi kita. Dia berkorban bukan untuk dirinya loh. Pertama-tama dia lakukan untuk Bapak karena dia cinta Bapak. Tapi yang kedua, yang gak kalah juga dengan itu adalah dia mengasihi kita. Dia menunjukkan kasih dan pengorbanannya. Kalau ada orang berkata, apakah Yesus mengasihi aku? Yes! Apakah Tuhan mengasihiku? Yes! Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku. Buktinya apa? Lewat kedatangan Tuhan. Dan lewat dia terangkat ke surga, dia mengasihi kita. Dia pulang ke surga itu bukan bye-bye, gak ketemu lagi, bye. Enggak loh. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Wah, itu luar biasa ya. Di muka bumi aja kita beli properti disuruh bayar. Cicilan. Ada KPR-nya. Surga gratis. Gratis. Coba Tuhan mana seperti Tuhan kita. Ternyata pengusaha properti itu meniru Tuhan. Cuman kurang tulusnya enggak seperti Tuhan. Tuhan gratis. Pengusaha properti cari untung. Tapi kalau Tuhan itu gratis. Dikasih. Dia yang mati, dia yang bayar di depan DP-nya, dia yang lunasi sampai akhir untuk kita. Coba, kurang apa kita? Kurang apa tadi? Kurang bersyukur. Bilang kiri kanan, mulai hari ini kita harus bersyukur sama Tuhan. Ya, jangan lihat masalahmu lebih besar, jangan lihat persoalanmu lebih besar. Tuhan itu lebih utama. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus. Perhatikan poin kedua, akan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Yesus sudah terangkat ke surga membuktikan bahwa dia Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, hidup kita diubah enggak?
Apakah kita tetap sama seperti kita belum mengenal Tuhan? Coba kita lihat Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus sebelumnya adalah Saulus, seorang pembunuh, seorang yang menentang Tuhan. Tapi begitu dia mengalami peristiwa sinar yang membuat matanya buta, dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Masih bisa-bisa ya, siapakah engkau Tuhan? Masih ada kata Tuhannya. Langsung dengar kata-kata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari detik itu, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, lihat buat orang yang berdosa begini aja, yang ingin membunuh, Tuhan tetap pilih orang ini untuk jadi saksinya pada saatnya. Singkat cerita, Yesus berkata, kamu pergi ke Ananias, nanti Ananias akan mendoakanmu, maka selaput itu akan gugur. Ananias pun dikasih tahu, Ananias, kamu doa buat seorang namanya Saulus. Ananias lihat Saulus langsung berkata, bukankah ini pembunuh? Tuhan gak salah orang ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, ini orang kukhususkan, akan kupakai ke bangsa-bangsa. Memang dia orang pilihan. Tahu gak saudara? Sejak peristiwa itu, apa yang terjadi dalam Saulus? Alkitab mengatakan di Kisah Para Rasul, Saulus langsung detik ketika dia sembuh dari kebutaan, dia langsung minta dibaptis. Habis dia minta dibaptis, apa yang terjadi? Dia bergabung dengan murid-murid, meskipun murid-murid takut dengan Saulus. Dia belajar di situ. Apa lagi yang dilakukan? Itu cepat sekali peristiwa itu. Tiba-tiba langsung dia bersaksi tentang Yesus. Dia kan seorang apologet. Dia bisa, kalau mau ngomong tentang kebenaran, apa sih apologetik? Saya ngomong sama beberapa teman. Banyak orang berkata, aku apologet. Orang yang memberitakan kebenaran. Dia bisa membela kebenaran lebih tepatnya. Tapi saya ngomong, kalau orang cuma tahu kebenaran tanpa tujuan jelas, nanti Anda ujungnya cuma jadi penghakim orang. Sesatlah, yang ini salahlah, yang itu enggak benarlah segala macam, tanpa tujuan. Paulus sebelum dia mengenal Yesus, namanya Saulus, dia seorang muridnya Gamaliel, Rabi Gamaliel, orang pinter. Makanya Saulus itu dia levelnya lain. Dia bisa di hadapan para raja-raja, Agripa pun hampir diyakinkan sama dia. Orang pinter ini. Tapi tujuan dari apologetiknya dia itu, kenapa Tuhan pilih dia? Untuk satu tujuan, supaya melalui Paulus ini, Yesus dibela, pembelaan lewat firman. Jadi dia bisa menceritakan jelas segala macam. Anda tahu, dia bersaksi, dia ngomong banyak. Dan ini yang luar biasa dari Paulus. Dia berkata, apa yang dulu keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi oleh karena aku mengenal Kristus. Orang kalau sudah mengenal Kristus, pertanyaan saya sederhana, hidupmu berubah enggak? Apakah dosamu tetap jalan? Saudara, khotbah saya enggak favorit ya, sepanjang hari ini saya khotbah banyak pengajaran. Lebih gampang kalau mau dilihat viewer lebih banyak itu khotbahnya adalah jangan kamu khawatir, itu paling banyak yang lihat. Kamu akan dicukupi, waduh lebih banyak lagi. Tapi kalau khotbah begini, ini penting bagi jiwa kita, bagi kehidupan kita saudara. Halo, katakan amin. Pertanyaan saya, ketika Yesus datang ke dunia ini, dan ketika kita tahu bahwa dia terangkat ke surga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Pertanyaan saya, apakah hidup kita diubah? Ataukah kita masih tetap sama? 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan datang ke dunia ini enggak mudah. Dia bayar lunas kita semua. Pertanyaan saya, apakah kita sesuai dengan apa yang dia bayar untuk kita? Ataukah Yesus itu enggak cukup bagi kita? Kita masih cari yang lain, kita masih suka cari kesukaan di tempat yang lain. Yesus enggak cukup bagi kita. Come on. Belajar dari Paulus, seorang pembunuh ini. Dia berkata, apa yang dulu keuntungan? Kalau mau bicara tentang radikal, dia radikal dalam membela agama Farisi. Kalau bicara tentang pengetahuan, dia katam, katanya orang bilang. Ini betul-betul orang yang luar biasa belajar. Kalau bicara tentang orang hidup seperti orang Farisi, orang ahli Taurat,
dia betul-betul dia puasa, dia lakukan ini dan itu. Tapi sejak mengenal Yesus, dia berkata semua itu kesia-siaan. Justru ketika dia mengenal Yesus, dia tahu ada harta yang paling indah, yaitu Yesus sendiri. Makanya dia buang itu semua keistimewaan dia sebagai seorang pejabat, sebagai seorang yang bisa dipuji-puji, dia taruh semuanya. Dia berkata itu semua kuanggap sampah oleh karena mengenal Yesus. Yesus bagi Paulus adalah perubahan hidup. Yesus bagi Paulus itu mengubahkan hidupnya. Tadi pagi saya doa nyanyi lagu ini, saya di jamaah Tuhan, saya menangis. Karena saya berkata, Tuhan, Engkau tuh baik sekali loh. Aku kagum sama Engkau. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ingat kata-katanya, ingat kehidupannya. Dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi. Murid-murid ketika tahu Yesus bangkit, belum ada perubahan hidup. Tapi ketika Yesus naik ke surga, mereka jadi pribadi yang taat sama Tuhan. Tuhan berkata, kamu tunggu ya di Yerusalem. Langsung mereka lakukan, mereka menunggu kuasa Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid jadi seorang yang membela Tuhan, luar biasa. Thomas yang dikenal sebagai iman kepala, percayanya dia baru percaya kalau dia melihat. Dia mau cucukkan jarinya dulu. Kalau aku masukkan jariku ke lubang bekas pakunya, baru aku percaya. Tapi setelah dia mencucukkan jarinya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Anda mau tahu akhir hidupnya Thomas di mana? Dia ada di India. Makanya kalau Anda lihat kenapa India bisa mengenal Tuhan, kenapa ada Kristen di India, itu karena Thomas martir di situ. Dia mati, pada akhirnya nanti ditarik tangan dan kaki-kaki dari segala sisi, ditarik dengan kuda. Dia matinya sedemikian. Orang yang awalnya iman kepala, selalu semuanya diukur dengan hitungan. Sejak lihat kenaikan Tuhan Yesus, berubah Thomas. Anda nggak pernah baca lagi di zaman Kisah Para Rasul, Thomas masih tetap tanya Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan, nggak ada lagi. Karena dia berubah, karena lihat kenaikan Tuhan, dia tahu Tuhanlah segalanya. Makanya mereka bersaksi dimanapun mereka berada, meskipun nyawa taruhannya. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari? Ketiga, ini catat baik-baik, kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Matius 28 ayat 19 ayat 20, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Ketika Yesus ada di muka bumi, murid-murid selalu bergantung penuh sama Tuhan. Sampai Tuhan berkata, sampai berapa lama lagi aku bersama dengan kamu, hai para murid-murid. Kamu kenapa gak percaya sih? Mereka tetap menjadi pribadi yang selalu bisa dikomplain, karena mereka gak tahu tanggung jawab mereka sebagai murid itu apa. Tapi ketika Yesus naik ke surga, apalagi ketika mereka menantikan Roh Kudus dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus, di Pentakosta itu, apa yang terjadi? Murid-murid tiba-tiba berani bersaksi. Anda nanti pelajari ya di rumah ya, saya nggak punya banyak waktu. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 11, ayat 16, kita baca aja pasal 3. Ini peristiwa setelah Petrus lihat orang lumpuh berjalan. Ketika dia, bukan lihat orang lumpuh berjalan, dia ngomong, emas perak aku nggak punya. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu, bangkit dan berjalanlah. Orang lumpuh yang sejak lahir itu
Tiba-tiba dia bisa kuat mata kakinya dan dia bisa lompat-lompat memuji Tuhan. Lah, pasal 3 ayat 11 perhatikan. Dikatakan khotbah Petrus diserambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, siapa orang itu? Orang yang sembuh itu. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, baca rame-rame, 3, 4, kami adalah saksi. Untuk apa Yesus naik ke surga? Yesus memberikan sebuah tanggung jawab buat kita untuk menjadi saksi, katakan menjadi saksi. Saya mau tanya, Yesus naik ke surga. Dalam seminggu ini aja, siapa yang bersaksi tentang Tuhan? Loh, Pak, itu bukannya pekerjaan pendeta, Pak. Loh, memang pekerjaan pendeta ya? Baru tahu saya. Waduh, saya selama ini baru tahu ternyata pekerjaan pendeta itu bukan pekerjaan pendeta. Kita semua. Coba tengok kiri kanannya, kita semua. Loh, kok kayak baru percaya? Pergi, beritakanlah kepada segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya mau tanya, perintah itu kepada siapa? A, kepada 12 murid. B, 70 murid. C, 500 yang melihat ke surga itu. D, kepada kita semua. Siapa yang bilang D, angkat tangan. Coba, tetap angkat tangan. Coba dilihat, masih ada enggak yang angkat tangan? Terus sekarang bantu saya, ngomong sama yang angkat tangan. Menurutmu siapa itu? Coba saya tanya, ayo. Coba, yang D angkat tangan. Oke, coba lihat kiri kanan ada yang angkat tangan enggak? Atau ada yang ikut-ikut angkat tangan? Coba kamu tanya gini, perintah itu untuk siapa? Bilang, bantu saya Bapak Ibu. Yang angkat tangan itu tanyain untuk siapa? Saya mau memastikan. Tahu enggak Petrus? Dia bilang bukan karena kesalahan kami. Tahu kesembuhan itu kenapa terjadi? Itu bukan Petrus. Kalau itu untuk Yesus, karena kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi. Kalau kita membawa nama Yesus di hidup kita, makanya tidak heran ada kesembuhan terjadi. Tadi pagi saya ketemu mendoakan beberapa orang, ada beberapa yang saya doakan ibu-ibu. Tiba-tiba ada satu ibu pendoa, terakhir saya pikir, karena saya selesai mendoakan, saya langsung mau turun ke bawah, mau prepare khotbah saya. Tiba-tiba ada satu ibu pendoa datang, bilang, "Pak, saya disembuhkan. Sebelum saya melayani orang, saya disembuhkan." Dia bilang, "Tadi ini ada benjolan di sini, Pak. Tadi memang tadi pagi saya dalam doa tadi saya berkata ada orang yang benjolan lenyap." Itu doa saya pertama-tama. Tumor aku kutukin, kanker aku kutukin sampai kering. Ada benjolannya, aku berkata lenyap. Pokoknya intinya kayak begitulah. Ibu itu tadi berkata, "Ini Pak, tadi itu benjolan besar." Dia sampai bersaksi di ketua pendoanya. "Ini loh Pak, tadi itu besar. Sekarang hilang Pak, mengecil, kecil. Saya kelihatan cuma bekasnya tok." Dia bilang, "Ini tadi dipegang sakit Pak, sekarang nggak sakit Pak." Saya ketika dengar itu ya, ini bukan tentang saya loh. Karena saya nggak bisa membuat orang benjolan lenyap, itu nggak bisa. Tapi kalau itu terjadi, karena saya dari tadi pagi saya bersaksi tentang Yesus. Karena nama itulah yang membawa kemenangan. Saya agak gemes loh. Orang kalau Anda bawa nama Yesus ya, makanya kalau Anda lihat ada orang sakit di dekatmu, terus Anda bersaksi tentang Yesus, Anda berdoa, tiba-tiba kesembuhan terjadi. Ya itu memang tanda yang menyertai ketika Anda bersaksi tentang Yesus. Tapi kalau Anda tidak bersaksi tentang Yesus, untuk apa? Makanya Petrus berkata, dan karena ayat 16, pasal Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, perhatikan, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan
kepada orang ini di depan kamu semua. Dan ujungnya nanti di ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tujuan dari kesembuhan yang kita lihat, itu bukan untuk pendeta, untuk pendoa, bukan. Untuk Yesus, untuk pertobatan. Karena ada harta yang kekal itu yang diberikan, yang sudah disediakan oleh Tuhan kita. Itu untuk kita, saudara. Tapi untuk menyatakan kemuliaannya, makanya ada kesembuhan terjadi. Coba lihat, Kisah Para Rasul pasal 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Tetapi, perhatikan ayat 4. Di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Petrus pernah berkhotbah 3.000 menjadi bilangan, itu laki perempuan. Tapi ketika lewat peristiwa kesembuhan orang lumpuh itu, ada 5.000 laki-laki yang tercatat, artinya itu murid-murid ditambahkan pasti lebih banyak. Dunia survei mengatakan perempuan lebih banyak daripada pria. Kalau 5.000 laki-laki itu belum ibu-ibu, belum wanita, pasti lebih banyak. Gara-gara apa? Gara-gara murid-murid dapat tanggung jawab itu, aku menjadi saksi memberitakan nama Tuhan. Kita tidak menjadi saksi supaya kita bisa masuk surga, bukan gitu. Kita sudah masuk surga ketika kita percaya Yesus. Kita menjadi saksi karena itu tanggung jawab dan tugas yang diberikan Allah kepada kita. Saya mau tanya, siapa yang di sini diselamatkan sama Tuhan? Siapa yang di sini mengaku murid Tuhan? Pertanyaannya, sudahkah Anda menjadi saksi supaya nama Yesus diberitakan melalui hidup kita? Atau jangan-jangan kita selalu ngomongnya tentang masalah terus, problem kehidupan terus. Gimana kabarnya? Hamsyong. Gimana kabarnya? Ekonomi tidak baik-baik saja. Gimana kabarnya? Haleluya, lupa sudah gak bisa ngomong haleluya. Terus gimana nama Yesus ditinggikan lewat hidup kita? Jangan-jangan melalui hidup kita orang jadi gak kenal Yesus. Karena orang berkata, toh orang dunia sama anak Tuhan podo mawon, sami mawon. Gak ada bedanya. Tuh lihat anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, salibnya gede. Tapi istri orang diambil. Wah, terus gimana caranya mau memenangkan Tuhan? Kita boleh tinggal di sebuah tempat yang mungkin segala sesuatu bisa bebas. Tapi kalau Anda dan saya tahu panggilan kita sebagai saksi, mau taruh dimanapun, kita akan jadi berkat, saudara. Amin. Kita harus jadi berkat. Saya ketemu dokter. Di Bali banyak orang kena HIV. Masih muda-muda, belasan. Saya tanya, kenapa mereka bisa kena itu? Gara-gara pingin punya iPhone. Oh, kok ngomong merek saya? Dunia ini butuh anak Tuhan yang menjadi saksi. Saya boleh cerita sedikit lagi tentang Petrus ini? Ini masih poin berapa tadi ya? Dari tadi saya overtime loh, minta maaf ya. Masih poin berapa? Poin kedua ini ya. Poin ketiga. Petrus ini kan ditangkap ini sama Yohanes. Di sidang. Ayat 8, coba lihat, pasal 4 ayat 8. Saya mungkin tutup dengan poin ketiga, poin 4 hanya tak bacakan aja. Poin ketiga dikatakan begini. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, ya memang yang pemimpin umat di waktu itu tua-tua ya. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang ini di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan, ini loh kesaksiannya, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau Anda berpikir
keselamatan itu bisa dari mana-mana. No. Dialah satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6. Satu-satunya jalan yang memberikan kita kebenaran. Karena manusia pada dasarnya sudah berdosa. Tidak mungkin manusia dengan kebaikannya bisa menebus dosanya, itu nggak bisa. Only Jesus yang bisa. Yesus itu perantara untuk kita orang berdosa ini bisa bertemu dengan Bapa. Yesus perantara sehingga kita yang harusnya kita mengalami kebinasaan, kita beroleh kehidupan yang kekal. Only Jesus. Dia berkata tidak ada nama lain selain nama Yesus. Coba orang yang awalnya takut ditanya, kamu muridnya? Bukan aku. Ketemu orang lain lagi, aku lihat kamu bersama dengan dia. Bukan aku. Terus langsung, iya kamu. Langsung, saya nggak bisa nirukan ayam berkokok. Kukuruyuk, bukan ya? Apa ya? Yes, itulah ya. Ya sudahlah ya, nggak usah menirukan ayam. Begitu ayam berkokok, langsung dia menyadari, aku menyangkal 3 kali. Kok tiba-tiba jadi orang yang berubah ini, dari orang yang menyangkal Tuhan. Di hadapan para pemuka agama, harusnya dia bisa main pimplan dong, main aman. Nggak usah ngomong kejujuran. Pokoknya dia pokoknya dia bisa dibebaskan. Tapi ini loh. Orang kalau tahu kenaikan Tuhan itu mengubah cara pandang kita sebagai manusia, khususnya para murid-murid. Saya mau tutup dengan ayat ini. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, simple pertanyaan saya. Siapa pengikut Yesus di sini? Angkat tangannya. Semua pengikut Yesus ya. Kalau Anda pengikut Yesus, pasti Anda akan berani bersaksi tentang Yesus. Karena Anda tahu tugas itu diberikan kepada kita. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Bisa enggak ngomong, Tuhan ini tugas kami loh. Tuhan sudah berikan, kau sudah naik ke surga, ini tugas kami untuk memberitakan Yesus. Dan dikatakan begini, intinya singkat cerita para pemuka itu ngomongin, pokoknya kamu enggak boleh bersaksi, kamu harus diam, enggak boleh cerita tentang Tuhan. Ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diberitakan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Wow, orang ini jadi berubah dari yang menyangkal, tiba-tiba jadi orang yang berani bersaksi tentang Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan mengingatkan kita bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Apa saudara tugasnya? Apa tugasnya? Gak bisa jawab, saya nangis. Apa tugasnya? Untuk menjadi saksi. Bagi siapa? Bagi kita. Kemana-mana, kamu gak tahu aku ya? Kamu gak tahu aku? Ya gak tahu lah, belum kenalan. Saksi untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus saudara. Kalau kita bisa melihat peristiwa kenaikan Tuhan itu, kita tahu bahwa Tuhan itu menyediakan tempat bagi kita. Poin keempat, saya gak akan bahas. Poin keempat saya, harapan akan warisannya kekal. Kenaikan Tuhan Yesus membawa kita kepada harapan akan kedatangannya kembali. Ya, kita semua nanti ada masa kalau kita belum mati di muka bumi, tapi kalau dia datang kedua kali, kita akan dijemput. Nanti ketika sangkakala berbunyi, kita akan dijemput. Tapi kalaupun Tuhan belum datang kedua kali, tapi kita sudah check innya kita di sini di muka bumi ini sudah selesai, waktunya check out, kita juga nggak khawatir. Saya mau tutup dengan satu cerita. Ini ada satu ibu-ibu tua yang mau meninggal di Sidoarjo. Ini cerita nyata. Waktu mau meninggal, ibu ini ketakutan. Takut bukan dengan amat sangat. Dia takut segala. Karena dia ketemu tantenya, ketemu budenya, bulenya. Dan itu terus tiba-tiba lihat ada binatang,
kayak mau terkam dia, jadi ketakutan. Saya nggak tahu ya, orang kalau mau meninggal itu sepertinya ada selaput yang dibuka, yang mungkin secara manusia kita nggak bisa lihat, secara kasat mata. Tapi dia bisa lihat itu, ngelihat macam-macam di situ. Nah, apa yang terjadi? Datanglah seorang pendoa dari GMS Sidoarjo. Saya nggak di situ. Ibu itu datang dan ibu itu cuma berkata gini, Bu, mau nggak saya doakan ibu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiba-tiba ibu tua ini berkata mau. Akhirnya didoakan terima Tuhan Yesus di ranjang kesakitannya dia. Dia berdoa ibu itu, diajak, ayo ikuti kata-kata saya orang berdosa, saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Intinya dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa di hari itu. Tapi yang luar biasa, seminggu kemudian, dia minta seluruh keluarganya dikumpulkan. Ayo kumpul semua. Bahasanya ibu itu, aku mau pulang. Dan yang lebih hebat lagi, kalian enggak usah khawatir. Aneh keluarganya mikir, minggu lalu dia ketakutan. Kayak dikejar sesuatu. Tapi hari tenang. Dan Anda tahu, dia bilang begini, kalian enggak usah khawatir. Saya dijemput oleh Tuhan. Saya dijemput sama Tuhan Yesus. Ini ada di depan saya. Dalam kesaksian itu. Singkat cerita, semua keluarganya kumpul, tidak berapa lama ibu ini pulang ke rumah Tuhan. Pulang ke rumah Tuhan, saudara. Cerita yang lain. Saya diminta, biasanya pendeta itu pekerjaannya banyak. Penyerahan anak, pemberkatan nikah, mengajak orang terima Tuhan Yesus. Bahkan kalau orang tidak meninggal, disuruh mendoakan supaya dia cepat pulang. Ada yang mau saya doakan? Tiba-tiba saya dapat tugas, Pak doakan oma saya yang sudah 2 minggu ini dalam kesakitan. Tiap malam teriak-teriak, suster sampai ketakutan sama oma saya. Oma saya nggak bisa meninggal Pak. Loh, maksudnya kamu datang ke sini untuk apa? Ya Bapak tahu sendirilah Pak, kita semua keluarga sudah lepaskan Pak. Tapi hati-hati ya, jangan pendoa datang ke situ, saya dapat kamu akan meninggal. Ada kejadian teman saya begitu. Saya berdoa, Pak, ibu sudah akan terima, ibu akan, jangan takut ibu, Tuhan sudah menyiapkan ibu rumah di surga. Langsung ibu itu ngomong sama cucunya, lain kali temanmu gak usah diundang ke sini ya. Saya masih mau hidup disuruh mati. Itu, makanya hati-hati ya. Meskipun Anda dapat itu, belajarlah minta hikmat gitu loh, jangan konyol gitu ya. Nah tapi, saya tanya, ini ngapain saya diundang ke sini? Ya supaya Bapak mendoakan supaya jalan oma saya lurus Pak. Oh gitu, ya sudah. Pak tapi hati-hati ya, kalau Bapak datang nanti Bapak dimarah-marahin sama oma saya. Karena oma saya marah-marah terus Pak tiap malam. Ya, udah saya datang ke RKZ di Surabaya. Datang temen cucunya ini. Saya tanya, oma apa kabar? Gimana? Omanya senyum, lo kaget, lo kok bisa senyum? Biasanya marah-marah. Tahu, saya nggak pakai ngomong 2 kali, saya cuma bilang gini, oma mau enggak oma terima Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus bisa memberikan damai buat oma. Oma nggak perlu takut lagi, oma punya Tuhan. Mau enggak oma terima Tuhan Yesus? Saya pimpin ya, mau saudara. Saya ajak doa, segala macam. Selesai itu nggak lama kok, setengah jam saya pulang, saya pamit pulang. Udah, jam 3 dini hari di SMS saya, belum ada BlackBerry Messenger, belum ada juga. Masih SMS, Samuel Muji Santoso. Ya, SMS-nya begini, Pak, terima kasih doanya manjur. Loh, ajaib. Oma saya berpulang. Pertanyaan saya gini, oma waktu pulang itu bagaimana oma? Kan tiap malam kan ketakutan. Ini yang membedakan. Oma tadi malam itu Pak, tenang, enggak pernah setenang itu. Oma itu ada damai di dalam hidupnya. Meninggalnya itu dengan tenang Pak, enggak dengan ketakutan seperti malam-malam sebelumnya. Saudara, kalau kita pergi ke sebuah tempat, ke Jepang, ya kita masih bisa lihat ada Google sama mempelajari orang-orang yang pernah ke Jepang, kita enggak worry. Apalagi kalau ada tour guide-nya, wah lebih enggak worry lagi. Ya kan, ke Jepang gampang lah ya. Kalau ke Amerika Latin, wah itu lebih mengerikan. Ya kan di Amerika Latin.
Kita perlu target yang bisa yang menemani kita. Kalau ada yang jemput, wah kita langsung aman. Apalagi begitu datang di bandara langsung dikasih papan-papan gini. Ayo come. Mr. Samuel, wah lega, rasanya tidak takut. Itu bagi tempat kota yang ada target. Di surga, siapa target kita? Kita tidak punya target loh. Banyak orang berkata, kita ini kendaraannya sama. Bapak naik bis, ada yang naik kereta api, ada yang naik mobil, tujuannya ke surga. Saya mau tanya, sopirnya, masinisnya, pilotnya, apakah mereka tahu jalan ke surga? Mau punya mobil bagus, tapi kalau supirnya gak tahu jalan ke situ, percuma mobilmu gak bisa bawa itu ke sana. Do you understand what I mean? Saya mau ngomong do you ngertos, tapi saya lihat teman saya dari Australia, jadi saya gak berani ngomong do you ngertos. Do you understand what I mean? Anda bisa paham gak maksud saya? Kendaraan kita bisa bagus untuk ke surga, tapi kalau supir yang gak tahu ke sana, nothing. Dan Tuhan janji dia ke surga, dia tidak cuma ke surga, dia sediakan rumah bagi kita. Dia janji jemput kita. Nanti, makanya kalau anak Tuhan, kematian anak Tuhan, tidak perlu kita menangis dengan seolah-olah seperti kita kayak tidak punya pengharapan iman. No, kita menangis boleh karena sedih, keluarga kita mendahului kita. Tapi kita menangisnya pun tetap dengan pengharapan, dengan sukacita, berkata bahwa nanti kita akan berjumpa kembali. Karena Yesus jaminan kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita bagi berdiri.